Kak, saya ingin bertanya, untuk biasanya yang pemula itu pakai framework itu yang gampang atau pemula itu biasanya framework apa, Kak? Kenapa? Framework yang digunakan untuk pemula biasanya. Tutur Nugroho, Mas Tutur. Oke, Oke, Mas Tutur dulu ya. untuk pemula itu biasanya bisa menggunakan Laravel gitu. Karena Laravel itu bisa dibilang salah satu framework bukan yang terbaik sih, maksudnya yang mudah gitu kan. Karena aku pun dulu yang sebelum menggunakan framework itu aku langsung diterjunin langsung menggunakan Laravel gitu. Coba kamu gunain Laravel. Oke, pas aku pelajarin ternyata emang mudah. Logiknya pun nggak begitu sulit banget sih. Kalau untuk pemula mendingan aku saranin menggunakan framework Laravel. Itu tur. Gimana Mas Tutur? Iya, Kak, terima kasih, Kak. Ya. Apalagi Mas Alfian? Iya, saya mau bertanya. Oh, Mas Fuad. Ya, 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 monggo. ya, saya mau bertanya kan di kampus saya itu untuk pembelajaran web itu kayak masih telat banget gitu ya. Di semester 5 atau apa gitu, itu masih baru belajar dasar-dasar PHP gitu kan. Selebihnya, selebihnya tuh untuk belajar framework itu kayak silakanlah belajar di luar gitu. Nggak dapat pembelajaran di kampus gitu kalau di kampus saya. Nah, Iya. pertanyaannya untuk membangun sebuah website itu kiat-kiatnya itu apa ya? Misalkan untuk saya kan belajar framework Laravel gitu ya. Itu kayak pertama project-project yang kecil itu membuat apa, lalu membuat apa gitu sampai nanti apa namanya ngambil project yang gede gitu, Mas. Udah sih itu aja. Oke. Untuk kiat-kiatnya, kalau aku sih dulu kiatnya itu pertama itu aku dikatain sama salah satu temanku. Jadi dulu aku tuh emang nggak bisa banget tentang dulu basic ya, boleh flashback sebentar ya. Dulu tuh aku basicnya itu di desain. Aku dulu tuh seorang ibaratnya anak multimedia lah. Kemudian aku dicekokin sama temanku untuk belajar bahasa pemrograman dan pertamanya aku cuma iseng-iseng doang karena aku juga dulu dari SMP udah belajar blog kan, udah bahasa udah ibaratnya HTML itu udah bisa lah buat itu. Kemudian aku dikatain sama temenku, "Halah masa kayak gini aja nggak bisa, bego banget sih lo." Nah, ketika dia bilang bego, aku bilang, "Wah, kayaknya manusia itu nggak ada yang bego gitu kan, emang kitanya aja yang malas gitu kan." Nah, jadi itu kan pengalamanku kan tadi kan itu kan. Nah, jadi itu kamu tuh harus pertama harus paham dulu kalau dulu sih bilangnya OOP, Object Oriented Program. Ya. Jadi itu kamu harus paham algoritmanya, kemudian kalau udah paham, nah kamu coba belajar bikin sistem CRUD. Oh, Create, CRUD gitu ya. nah, kamu harus belajar itu dulu, bikin dulu. Karena emang sebenarnya ngebuat website itu simple. Paham CRUD ini aja udah bisa gitu. Selanjutnya nanti kamu bisa ngembangin sendiri. Ketika kalau aku dulu sih gitu belajar dari pelan-pelan dulu, dari paham algoritmanya, kemudian aku coba buat code-nya, kalau udah bisa baru aku ngembangin semuanya. Gitu. Kan selebihnya kan tinggal tampilan doang. Yang penting kan dari sistemnya sebuah website itu kan CRUD tadi. Tuh. Mungkin udah paham apa masih belum? Lumayan. Nah itu kamu bisa juga belajar dari Codpolitan kalau buat yang apa yang gratis di coding juga. Oh iya. Cuma Nah, kalau saya sih kalau belajar biasanya dari kayak web gitu sih, dari YouTube cuman berbahasa Inggris gitu saya coba pahamin pelan-pelan gitu. nah itu juga bisa atau di Witri School. Kemudian bisa juga dari apa di coding sih. Kebetulan kemarin di coding kalau nggak salah ada ini deh beasiswa dari Indosat Ordeo. Nah itu teman-teman juga bisa itu. Kebetulan juga aku kemarin ikut itu sih yang beasiswanya. Kemudian apa lagi nih? Apa Gimana lagi?
Mas Fuad aman ya pertanyaannya? Ya jelas, terima kasih ya sudah mau menjawab. Seenggaknya ada gambaran buat belajar ke depannya gitu. Oke, bisa juga nanti ini aja, kita selebihnya bisa juga komunikasi di luar kok Mas, nggak cuma hanya di webinar ini aja. Oh iya, siap-siap. Oke. Tadi udah ya pertanyaan dari Mas Fuad. Selanjutnya ini Mas Ayondi. Yang mana nih yang di ini ya? Yang di chat Mas Ayondi Rama. Kakak saya mau tanya, saya masih pelajar SMP, apakah pada saat proses pembuatan web itu membutuhkan sistem matematika yang rumit dan tips yang berbeda dengan yang mudah buat anak SMP. Oke, ini Ayondi, ini kamu sama banget kayak aku dulu. Aku dulu pernah juga kepikiran mau bikin sebuah website itu harus juga dengan matematika nggak sih? Dan ternyata enggak, sama sekali enggak. Kalau untuk matematika enggak. Kita di sini kan ngebikinnya tentang alur algoritmanya, gitu. Jadi kalau pengen belajar yang paling mudah itu kamu menggunakan Blogspot dulu. Jadi kamu pahamin bahasa HTML. Nah, ketika kamu udah ngebikin paham bahasa HTML, kamu coba pindah ke CMS, kamu gunain WordPress. Nah, WordPress ini itu juga ibaratnya mudah juga gitu buat anak SMP. Bahkan aku punya kenalan anak SD. Jadi aku ada di grup Facebook. Itu anak SD dia udah bisa ngebikin ibaratnya sebuah tampilan WordPress dengan bahasa pemrograman PHP yang cukup bagus banget sih menurutku, anak SD gitu, kelas 6 SD dia. Di Jakarta rumahnya. Nah, terus kemudian tips dengan mudah buat anak SMP itu tadi, tipsnya kamu belajar HTML dulu, kemudian kalau udah belajar HTML udah bisa, kamu coba pindah ke WordPress. Nah, ketika di WordPress kamu udah paham semuanya, alurnya, nah kamu langsung pindah tuh, pengen menggunakan framework apa. Entah menggunakan framework Laravel, atau menggunakan framework CodeIgniter. Biasanya kalau website itu ada dua sih, antara Laravel sama CodeIgniter yang bisa digunakan. Tapi sekarang banyak banget sih bisa menggunakan React, bisa menggunakan Vue. Kalau Vue itu buat front end ya, itu tapi pasti bisa juga. Tuh. Mungkin udah paham belum, Pak Yondi? Gimana Mas Ayondi, aman ya? Oke, aman. Terima kasih Kak. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Mas Gulam Amar. Oke, Oke, lanjut. konsisten ya. Kalau bisa dibilang konsisten itu tergantung dari kitanya sih. Karena sekarang gini lah, mungkin aku sekalian ngasih tips saja sih. Konsisten itu bisa dibilang ketika kita udah menyukai sesuatu, kita harus benar-benar ngepahamin, ngejalanin hal tersebut. Nah, ketika kalian udah ketika kalian udah paham tentang website, ibaratnya website itu kayak pacar kalian lah. Ketika kalian udah paham, udah ngerti, dan ibaratnya udah nyaman banget, pasti kalian bakal konsisten belajarnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lagi belajar dan ibaratnya pengen jadi seorang web developer ataupun front end developer ataupun back end developer, cara cuma satu, cari keunikan di diri kalian yang nggak orang lain punya. Contohnya mungkin ketika kalian pas ngoding, kalian itu ibaratnya ngetik sebuah bahasa pemrograman itu kayak nulis sebuah puisi gitu. Jadi aku pernah dikasih saran sama developernya Tokopedia, itu pas waktu seminar aku dikasih tahu, kalian itu ngebuat sebuah website itu ibaratnya kayak kalian tuh ngerancang sebuah rumah impian kalian. Jadi kalian jangan salah-salah. Ketika kalian salah-salah, salah satu, ataupun ketika kalian pergi dari rumah itu, udah rumah itu nggak bakal diapa-apain gitu. Jadi maksudku di sini, teman-teman ketika ngebikin sebuah website, gimana caranya ketika teman itu udah nggak di tempat itu lagi, website itu bisa dikerjain sama orang lain. Gitu. Itu yang sampai saat ini selalu aku pegang sih, selalu konsisten ibaratnya.
selalu aku beri ibaratnya apa ya, dikasih tahu juga sama teman-temanku. Jadi ketika kita nggak bikin website itu jangan sembarangan, karena ketika ibaratnya website itu kan bakal terus berkembang, itu nggak cuma kamu doang yang ngebikin. Siapa tahu aja ketika kamu bikin sebuah website terus kamu pergi tapi ada orang lain yang pengen ngelanjutin, nah itu malah lebih mudah gitu loh. Nah untuk course-nya itu kamu banyak sih sebenarnya. Kalau aku biasanya nih kalau misalnya lagi ngoding itu nge-stuck, itu udah paling nge-stuck banget itu aku bisa cari di Stack Overflow. Nah untuk orang-orang ibaratnya programmer ataupun developer itu pasti Stack Overflow salah satu kunci jawabnya. Karena ketika kalian ngebikin ataupun ketika kalian menghadapi situasi yang stack itu cuma ibaratnya jangan beranggapan bukan cuma kamu aja yang pernah gitu. Orang lain sebelum-sebelumnya udah pernah. Cuma emang kamunya aja pas lagi ngerjain bermasalah gitu. Nah, aku biasanya di Stack Overflow cari taunya. Gitu. Mungkin udah paham belum? Gimana Mas Kulam? Yang ada respon ya. Harapannya aman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Fikri Firmansyah nih. Oke, tadi siapa Mas Fikri apa tuh? 3 pertanyaan Mas itu. Oh, yang ini ya. Saya mau tanya framework kira-kira yang aman apa, yang mana ya? Bagaimana cara kita untuk mengatasi SQL injection untuk harga jual web? Apakah dari jenis? Oke, yang pertama itu framework kira-kira yang aman yang mana ya? Sebenarnya rata-rata framework semua aman, cuma emang ada kendalanya aja. Aku pernah gunain CodeIgniter dan dulu katanya aman, ternyata kebobolan. Kemudian aku pindah ke Laravel, katanya aman, ternyata juga masih kebobolan. Gitu. Sebenarnya dalam sistem itu emang ibaratnya hampir semua framework itu aman, cuma gimana caranya seorang developer itu bisa menguatkan keamanannya. Tapi setahuku kalau Laravel itu keamanannya bisa disetting, bisa diperkuat untuk security-nya. Karena pas kemarin di web tempatku kerja, kemarin itu emang sempat di DDoS attack sampai hampir 10.000 per menit per detik detect. Itu pas disetting sama developernya ternyata aman gitu. Dan itu juga tergantung dari servernya sih. Kalau di servernya nggak memadai buat defense serangan itu, ya bakal down juga webnya. Kemudian cara mengatasi SQL injection. Nah itu tadi, SQL injection itu kalau di Laravel itu ada sih. Udah tersedia gitu, udah tersedia sama frameworknya. Jadi kita nggak usah setting-setting lagi, itu udah aman sih. Karena mungkin yang anak Amikom tahu ya web PPM Amikom. Nah itu pernah di SQL injection dulu tuh pernah di SQL injection dan akhirnya sama tim yang baru itu aku sama temenku udah aman, udah ibaratnya udah diperkuat SQL injection-nya. Dulu masih bisa di SQL injection, orang-orang masih bisa bikin bisa masuk ke database-nya. Maksudnya database PPM-nya, nggak database servernya. Kemudian untuk harga jual web, apakah dari jenis dan tingkatan kesulitan perbuatannya atau berdasarkan dari jumlah page-nya? Biasanya aku tuh narifin harga jual website itu dari tingkat kesulitannya ya. Karena ketika user makin banyak permintaan, nah di situ teman-teman harus benar-benar nyari peluang gitu. Nyari peluang, ibaratnya udah sulit tampilannya dan pack-nya juga udah banyak, nah itu teman-teman bisa naikin harga. Oke, mungkin bisa kejawab. Gimana Mas Fikri? Oke, kejawab ya. Oke, ada yang mau nanya?
tadi ini buset banyak juga nih. Mungkin aku ini dulu sih, yang aku lihat nih si Rafli. Oke, Oke. mungkin dari Rafli dulu nih aku jawab. Saya membuat web kurang lebih 3 tahun menggunakan framework Ruby on Rails. Terhitung dari kelas 10 SMK sampai sekarang 10 SMK. Saya bingung karena lowongan kerja yang sekarang ramai itu banyak Laravel, sedangkan Ruby itu mungkin sedikit banget ya di Indonesia. Apalagi saya pindah ke Laravel atau tetap perpindahan pakai Rails. BTW saya sekarang prefer ke Android Kotlin, tapi saya ingin juga bisa di backend-nya. Oke, mungkin emang bener sih untuk Ruby on Rails itu masih sedikit banget roughly di Indonesia. Mungkin aku juga pernah belajar pakai Ruby on Rails, jadi dulu aku juga ikut Binar Academy, dulu aku di backend. Nah, framework Ruby on Rails ini biasanya lebih ke backend, roughly biasanya gunain buat ke backend-nya, bukan ke tampilannya ya. Buat ke backend-nya lebih ke banyak ke backend-nya, karena dia kalau buat ke backend-nya itu dia lebih ibaratnya dulu orang-orang bilang itu Ruby itu magic, jadi dia bisa segalanya. Mungkin aku juga sambil cerita sedikit, mungkin teman-teman kalau misalnya pernah naik pesawat Citylink yang dari Jakarta ke Bali, kalau misalnya Citylink-nya itu ada wifi-nya, nah itu di developing-nya itu sama menggunakan Ruby on Rails juga. Jadi itu yang ngebikin itu mentorku juga. Mentorku yang ada di Binar, nah dia ngebikin, nggak tahu aku gimana caranya tuh kenapa Ruby on Rails bisa buat jaringan, aku juga bingung. Soalnya dia pas itu ceritanya gitu. Kemudian kalau bisa kamu pindah ke Laravel aja. Kamu belajar Laravel sama belajar Kotlin. Gitu. Aku juga ini sih prefer ke Kotlin sih sekarang. Di web cuma bagian backend-nya aja. Karena kan memang ketika kita ngebikin sebuah aplikasi kan harus ada API-nya. Nah, API-nya itu kamu bisa gunain Laravel backend-nya. Nah, itu sih. Tapi keren sih kamu SMK udah belajar itu. Udah belajar sampai Ruby on Rails sama Kotlin Laravel juga. Tadi ada pertanyaan dari Mas Rafli ya. Kemudian nih tak pilih aja ya pertanyaannya ya. Iya. Dari Putri Irma Wulandari nih, Mas. Cara pemilihan domain itu sesuai apa yang kita inginkan? Apa emang ada ketentuan atau fungsinya masing-masing gitu? Oke, untuk domain. Yang pertama, domain itu terserah kita sih, Put. Jadi ketika kamu pengen ngebikin domain atau ketika kamu ngebuat website dan kamu punya alamat sendiri, itu kamu bisa custom. Ibaratnya gini, uh, kamu pengen punya alamat, tapi gimana caranya orang-orang tahu itu website kamu. Nah, kalau bisa pakai nama kan, contohnya putriirmaw.com atau putriirmaweb.dev gitu. Itu nggak ada ketentuannya. Selagi domain itu masih kosong, ya kamu bisa gunain, bisa beli. Gitu. Oke, udah ya. Kejawab ya tadi ya. Enggak, si Irda, Kak, boleh tahu website yang punya kakak Lutfi bangun sistem informasi laundry. Oke, untuk Irda, iya, kalau pekerjaanku sekarang aku di startup Laundry Post itu aplikasi pencatatan untuk laundry, ibaratnya kas. Jadi pemasukan sama pengeluaran ataupun ketika kamu ke laundry nanti dicatatnya pakai aplikasi itu. Nanti ketika udah selesai kamu bisa ngelihat di aplikasinya. Mungkin kalau punya orang tua ataupun punya saudara yang laundry bisa gunain juga sih Laundry Plus. Sekalian promosi ya, Mas. Oke, mungkin itu untuk Irda. Oh, untuk Mas Arif, apa bedanya versi CLI sama versi CDN untuk komunikasi buat beginner yang mana?
Oke, untuk kue itu aku ibaratnya belum terlalu paham banget tentang sistemnya, tapi setauku itu kalau CLI itu dia semuanya ibaratnya kamu ketika install di eh, command prompt itu udah semuanya, dia udah ibaratnya udah yang bisa dibilang apa ya, eh bisa dibilang tuh udah semuanya udah ada gitu. Kalau sedangkan CDN itu dia kan langsung downloadan biasa gitu kan, ketika install itu langsung downloadan biasa. Nah kalau bisa kamu pakai CLI aja sih, soalnya rata-rata pakai CLI sih. Aku juga belajar awal pakai CLI karena pas diinstal udah semuanya gitu, udah ada semuanya. Oh iya, sama satu lagi, kan tadi aku udah janji tuh pengen ngasih tahu plugin web yang bisa ngecek teknologi apa yang digunain. Teman-teman bisa ngegunain ini, saya lupa. Nah, ini khusus di Google Chrome, kamu bisa menggunakan ini. Itu plugin ketika teman-teman datang ke sebuah website, nah tinggal klik plugin itu, teman-teman bakal tahu, oh dia menggunakan teknologi ini. Kak, ada rekomendasi tempat di domain? Nah, untuk rekomendasi tempat domain itu, teman-teman sebenarnya banyak sih, cuma aku saranin kalau bisa, aku biasa sih pakai produk luar sih. Aku pakai Namecheap, kalau nggak GoDaddy. Bang mau tanya saya mau tanya tentang legalisasi. Ala nggak ya kalau buat website untuk kebutuhan portofolio dan kita hosting? Tapi web kita pakai template kayak di Colorlib. Oke, untuk legalisasi pernah nanya juga ini ke salah satu web developer. Dulu eh, kebetulan kemarin tuh bahasnya tentang WordPress. Kan banyak banget tuh WordPress ataupun template-template gratisan. Nah, sebenarnya ketika itu udah di-upload di internet dan segala macamnya dapat di-download, nah itu sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan dia kan ibaratnya nge-share secara gratis gitu. Tapi biasanya di Colorlib itu ada script yang emang ketika kita pengen hapus itu ibaratnya disclaimer atau copyright-nya itu bakal error. Nah itu baru yang benar-benar kamu harus nggak boleh, ibaratnya nggak boleh ganti template-nya gitu. Kalau setahu sih itu boleh banget sih buat digunain kebutuhan portofolio. Nggak apa-apa kok itu, soalnya ada juga dosenku yang portofolionya menggunakan template gratisan, makanya aku bingung. Kok bisa dosen pakai template gratisan? Oke, teman-teman, kalau misalnya menggunakan hosting gratis itu bisa kok, teman-teman bisa gunain. Nih, kalau untuk hosting gratis cuma buat testing portofolio ataupun testing sebuah website bisa menggunakan ini ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan 000 web host. Kalau dulu pakainya Hostinger. Sekarang Hostinger udah berbayar, udah nggak ada yang gratis. Website yang jasa hosting yang bagus. Kalau di Indonesia, Edi Cloud Host, Nyega Hoster juga bagus. Cuma kalau di luar aku biasanya pakainya, pakai Namecheap kalau nggak pakai GoDaddy. Ferdiansyah, bahas framework untuk membuat website itu banyak. Nah, saya mau bertanya tips pemilihan bahasa atau framework untuk digunain. Oke, yang pertama itu kamu harus itu tadi idenya dulu. Ketika kamu pengen ngebuat website, apa yang harus kamu bikin gitu? Website apa yang mau kamu bikin? Ketika kamu pengen ngebikin sebuah website hanya sekedar komunitas, ya kalau bisa nyari yang mudah aja gitu. Nggak usah yang susah, kayak bisa menggunakan CMS. Ketika kamu pengen ngebikin sebuah sistem, beda ya, sistem website sama hanya sekedar website itu beda. Ketika kamu pengen ngebuat sistem website, itu kamu juga cari tahu dulu sebesar apa nanti ke depannya yang kamu bikin. Apa emang kamu pengen ngebuat
sistemnya untuk 5 tahun ke depan yang bakal nanti kamu targetin sekitar hampir 50.000 user, kamu apa 50.000 user kamu datengin apa gimana. Nah, itu kamu cari tahu dulu. Ketika udah baru kamu cari tahu nih bahasa yang bagus apa, yang bahasa yang kompatibel yang kamu gunain buat 5 tahun ke depan itu apa gitu. Biasanya sih kalau aku sih gitu nganalisisnya sama teman-temanku. Apa nih enaknya nih? Apa kamu gunakan ini, menggunakan ini. Tapi kalau emang cuma hanya sekedar website doang ya kamu gunakan CMS aja. Tapi ketika si user pengen ngebikin sebuah sistem, nah itu kamu baru cari tahu apa framework apa yang kompatibel buat kita jalanin, kemudian bahasa apa yang kompatibel buat kita gunain. Gitu. Kak, mau bertanya bahasa pemrograman apa yang demand-nya tinggi di Indonesia? Sampai saat ini saya hanya belajar Python. Oke, terakhir untuk bahasa pemrograman paling tinggi masih PHP. Masih PHP untuk di Indonesia. PHP, kemudian JavaScript buat ini apa? Buat website PHP sama JavaScript. Mantap ya dari Mas Lutfi. Mungkin terima kasih sebelumnya kepada Mas Lutfi udah ngisi sesi webinar kali ini ya. Kemudian dari sesi materi tadi juga kita udah tahu yang dibutuhin ketika bikin web itu apa aja sih, dari segi ide, kemudian tujuan, dari estimasi dana, kurang lebih banyak banget yang udah dipelajari. Dan nanti selebihnya ketika ada pertanyaan monggo di grup aja, kayaknya Mas Lutfi masih ada di grup itu kok gitu. Oke. Dan mungkin kita udah di penghujung acara, tapi sebelumnya ada pengumuman dikit nih. Bentar ya, tak share screen dulu.